Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan hidupkan notifikasinya, biar gak ketinggalan info terbaru dari kita. Dirut KCEC respons klaim Wika rugi imbas Wose. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCEC, Dwiana Slamet Riyadi buka suara. Merespons klaim PT Wijaya Karya Persiro Tbk Wika yang merugi karena proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSE. Dwiana mengungkapkan dalam proyek tersebut, Wika merupakan salah satu kontraktor yang tergabung dalam konsorsium pembangunan infrastruktur kereta cepat. Yang penting kalau di KCEC, Wika itu sebagai kontraktor, ya kan? Artinya semua penagihan dari kontraktor itu harus ikuti semua yang ada di klausul di kontrak EPC Engineering, Procurement, and Construction, kata Dwiana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 24 Juli 2024. Dwiana menuturkan, setiap proses perlu menganut tata kelola yang baik. Ia pun enggan berkomentar lebih lanjut mengenai klaim Wika. Dwiana meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada WEKA selaku kontraktor. Saya pikir tanyakan ke Wika saja, deh, ucapnya. Terpisah, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Kartika Wirjoatmojo mengatakan, kejadian itu terjadi ketika Wika masih menjadi kontraktor. Itu waktu kontraktor, ucap dia singkat. Sebelumnya diberitakan, proyek kereta cepat Jakarta Bandung KCJB atau WOSI disebut-sebut menjadi salah satu kontribusi besar membengkaknya kerugian yang dialami PT Wijaya Karya Persiro Tbk Wika pada tahun buku tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, perusahaan konstruksi pelat merah ini menderita rugi sebesar 7,12 triliun rupiah. Kerugian perseroan ini meningkat sangat besar dibandingkan pada tahun 2022 yang mencatat rugi 59,59 miliar rupiah. Kerugian WEKA ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang juga dialami BUMN karya lainnya. PT Waskita Karya Persiro Tbk yang pada tahun 2023 mencatat rugi 3,77 rupiah triliun. Mengutip kontak, Direktur Utama WEKA Agung Budi Waskita menyebut dua faktor menjadi penyebab utama pembengkakan kerugian, yakni beban bunga dan beban lain-lain. Beban bunga meningkat akibat perusahaan harus menerbitkan surat utang obligasi untuk urunan membiayai mega proyek kereta cepat WOSE. Beban lain yang ditanggung termasuk beban provisi dan beban administrasi dari utang yang diperoleh Wika. Beban lain-lain ini diantaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSB atau kereta cepat. Jelas Agung saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI. Dikutip pada Jumat 12 Juli 2024. Agung menyebut, WEKA sendiri menyetor modal cukup besar ke kereta cepat WOS melalui PSB, di mana dana yang digelontorkan mencapai 6,1 rupiah triliun. Penyertaannya saja sudah 6,1 rupiah triliun untuk konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian, yang masih dispute atau belum dibayar sekitar 5,5 triliun rupiah, sehingga hampir 12 triliun rupiah beberdia.
Yang jadi masalah, dana yang disetorkan ke konsorsium untuk permodalan kereta cepat diperoleh WEKA melalui penerbitan utang. Praktis, perusahaan harus terbebani dengan beban bunga yang tinggi. Untuk memenuhi uang ini, mau tidak mau Wika harus melakukan pinjaman melalui obligasi, ungkap Agun. Mengutip laporan keuangan WEKA tahun 2023, sejumlah beban WEKA memang tercatat membengkak. Paling besar, beban lain-lain naik 310,16% menjadi 5,40 triliun rupiah dan beban keuangan meningkat 133,70% sebesar 3,20 triliun rupiah di tahun 2023. Utang jumbo kereta cepat sebagai informasi saja, setelah dilakukan audit menyeluruh, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan. Biaya sebesar 1,2 miliar rupiah dolar AS. Angka tersebut merupakan hasil audit dari setiap negara yang kemudian disepakati bersama pihak Cina dan Indonesia. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak tahun 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dolar AS. Utang sebesar itu akan dibebankan ke KCIC sebagai operator sekaligus pemilik konsesi. Pembayaran angsuran pokok maupun bunganya akan ditanggung konsorsium KCIC. Konsorsium ini melibatkan 9 perusahaan dari Indonesia. Ada 4 BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasa Marga, Perkebunan Nusantara 8, dan KAI. Sedangkan dari Cina adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sino Hydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp. BUMN dari Indonesia lalu membentuk badan usaha bernama PT PSB, dan dari Cina membentuk China Railway. Lalu kedua perusahaan gabungan itu kemudian membentuk konsorsium PT XIEK. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini kemudian menggenggam saham sebesar 60% di PT KCIC. Sementara sisa saham 40% dikuasai konsorsium Cina. Dalam keterangan resmi KCIC, struktur pembiayaan KCJB adalah 75%. Dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank CBD dan 25% dibiayai dari ekuitas konsorsium. Dari 25% ekuitas dari ekuitas tersebut sebesar 60% berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15% dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85% dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak Cina yang awalnya disepakati tanpa jaminan dari pemerintah Indonesia dan penggunaan APBN. Namun belakangan pemerintah merevisinya, di mana APBN bisa dikucurkan. Untuk menyelamatkan proyek ini, ancaman mangkrak, pemerintah sendiri saat ini sudah mencairkan APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pertama sebesar 4,3 triliun rupiah pada tahun 2021 dan berikutnya sebesar 3,4 triliun rupiah pada tahun 2022. Kedua, PMN disalurkan ke proyek KCJB melalui skema penyertaan modal negara PMN PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI. Sedangkan pinjaman CBD sebelum pembengkakan biaya diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar AS.
uang pajak rakyat dikucurkan ke proyek KCJB terpaksa dilakukan. Pemerintah guna memenuhi syarat kecukupan modal dasar, alias base equity capital. Tak henti-hentinya diterpa masalah mulai dari awal pembangunan hingga sekarang beroperasi. Salah satu masalahnya adalah lama balik modal. Dinilai KCIC ini bakal lama modalnya. Dirut KCIC Dwiana Slamet Riyadi waktu itu sempat mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek WOS. Jadi sesuai perhitungan FS Feasibility Study itu di 38 tahun untuk balik modal. Kata Dwiana dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI pada November tahun 2022 lalu. Target balik modal itu lebih cepat dibandingkan dengan masa konsesi KCJB di tangan Cina yang ditetapkan selama 50 tahun. Jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih perlu membagi keuntungan dengan Cina, meski sudah balik modal. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.